Jadwal latihan Persib Bandung dan Timnas Indonesia akan berlangsung dalam waktu bersamaan yakni tanggal 5 Juni nanti. Pelatih Persib Bandung Luis Mia tentu bangga akan melepas 4 pemainnya yang dipanggil guna dipersiapkan menghadapi laga FIFA Matchday. Keempat pemain tersebut adalah Mark Anthony Clark, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan Edo Febriansyah. Mereka dipersiapkan pelatih Timnas Sintayong guna menjajal Palestina dan Argentina pada tanggal 14 dan 19 Juni. Luis Mia mengabarkan bahwa rencananya keempat pemain tersebut akan mengikuti terlebih dahulu latihan tim Persib Bandung. Selanjutnya, Luis Mia akan melepas keempatnya di tanggal 6 atau 7 Juni menuju pemusatan latihan tim nasional. Seperti diketahui, keempat pemain Persib Bandung tersebut memang menjadi pemain langganan tim nasional arahan pelatih Sintayong. Keempatnya juga jadi bagian tim yang meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Asia 2023 di Qatar. Pemanggilan pemain ke tim nasional itu adalah peraturan dan kami di klub tidak bisa berbuat apa-apa. Rencananya mereka di tanggal 5 akan berkumpul dengan pemain-pemain yang lain. Dan setelahnya di tanggal 6 atau 7, mereka akan bergabung dengan tim nasional. Jelas Luis Mia. Kick-off Liga 1 2023-2024 akan dimulai 1 Juli. Sementara Persib Bandung baru memulai latihan di tanggal 5 Juni. Kurang lebih 1 bulan masa persiapan pramusim Persib Bandung. Waktu tersebut sudah direncanakan pelatih Luis Mia sejak awal. Baginya latihan pramusim cukup dengan waktu 6 pekan. Sebelum latihan bersama pada Senin nanti, rupanya Luis Mia sudah menginstruksikan pemain guna menjalani latihan mandiri berupa latihan fisik atau bahkan latihan kekuatan. Latihan mandiri tersebut menjadi kewajiban dan jadi bagian fase persiapan pramusim. Ketika Luis Mia datang ke Bandung nanti memulai pelatihan, pemain tidak datang dalam kondisi kebugaran nol. Ada modal kekuatan fisik yang mumpuni, sehingga pelatih asal Spanyol itu tinggal memolesnya. Ini sudah menjadi rencana kami. Bagi saya berlatih selama 6 pekan adalah waktu yang cukup untuk konsentrasi di masa pramusim. Latihan bersama selama 4 pekan itu cukup. Dan sebelum para pemain berlatih bersama, mereka diberikan program latihan individu. Menurut saya itu sempurna. Menurut saya, waktu 1 bulan latihan bersama dan ditambah 2 pekan latihan individu itu waktu yang cukup untuk bersiap sebelum memulai liga. Jelas Luis Mia. Pelatih Persib Bandung Luis Mia memastikan akan memanfaatkan perubahan regulasi pemain asing di Liga 1 musim depan. Dengan demikian Persib akan menggunakan kuota 5+1 ASEAN, di mana saat ini Persib Bandung sudah mempunyai 4 pemain asing dan akan menambah 2 pemain baru. Luis Mia menegaskan Persib akan segera mendatangkan 2 pemain asing tersebut untuk dilihat kemampuannya dalam pramusim. Pada kompetisi Liga 1 2023-2024 mendatang, Luis Mia memastikan Persib akan mempunyai sekitar 25 pemain dengan tambahan 3 pemain muda dari Akademi Persib Bandung. Untuk pemain asing yang tersisa, kami harus segera untuk mendatangkannya. Rencananya kami akan memulai pramusim dan saat itu kami akan menganalisa pemain di dalam tim. Jadi kami berusaha untuk bisa mendapatkan pemain ini. Ini mungkin akan sama dengan musim lalu, yakni 24-25 pemain, dan menurut saya ini jumlah yang sempurna untuk bekerja bersama. Jelas Luis Mia. Sejauh ini Persib Bandung sudah mendatangkan 3 pemain baru, yakni Rian Kurnia dari Persikabo, Edo Febriansyah dari Rans Nusantara, dan Iputu Gede Juniantara dari Bayangkara FC. 2 orang lainnya yang juga didatangkan Persib yakni Bayu Ekasari, yang akan membantu Luis Mia di posisi staf pelatih, dan Imade Wirawan sebagai asisten pelatih kiper. Boboto heboh dan kaget saat Persib Bandung mengontrak penyerang alumni Inggris asli Bandung. Persib Bandung mengontrak penyerang alumni Inggris asli Bandung itu untuk 1 musim ke depan. Kekagetan Boboto bukan tanpa alasan, karena penyerang muda alumni Inggris asli Bandung tersebut memiliki potensi besar, namun memiliki menit bermain yang masih sangat minim. Padahal sejatinya penyerang muda alumni Inggris asli Bandung tersebut musim lalu sudah berada di skuad Persib Bandung di Liga 1 2022. Bagi Boboto, penyerang muda asli Bandung itu tidak asing lagi, karena dia produk asli Akademi Persib Bandung.
Penyerang muda tersebut adalah Ridwan Ansori. Musim lalu dia belum mendapatkan menit bermain. Maka Ridwan Ansori akan membela Persib Bandung hingga tahun 2024 mendatang. Meski begitu, Ridwan Ansori belum mendapatkan kesempatan tampil. Alasan Persib Bandung perpanjang kontrak Ridwan Ansori karena pemain muda binaan di klub Persib itu dinilai punya potensi. Sementara itu, Ridwan Ansori bersyukur atas kesepakatan perpanjangan kontrak berdurasi setahun bersama Persib Bandung. Baginya kontrak baru dari Persib itu akan dijadikan dorongan motivasi untuk bekerja keras memberikan yang terbaik. Penyerang Persib berusia 19 tahun itu promosi ke tim senior musim lalu dan sempat mendapatkan kesempatan tampil di Piala Presiden 2022. Dia mengakui bahwa musim lalu Ridwan Ansori belum mencicipi menit bermain. Namun demikian, dia sempat merasakan 6 kali berada di bangku cadangan. Persib Bandung kini sedang dikaitkan dengan Sidney Junior. Pemain berkebangsaan Brazil tersebut diketahui berposisi sebagai bek. Dikutip dari Transfermarkt, Sidney Junior sempat berbanderol 173,82 miliar saat berada dalam puncak karirnya. Terlebih Sidney juga pernah membela timnas Brazil U17 di tahun 2005 silam. Kini pasaran Sidney yang sudah turun hingga level 13,91 miliar. Sebelum dikaitkan dengan Persib Bandung, Sidney Junior sudah makan asam garam dunia di Liga Portugal bersama Benfica. Sedangkan saat di Liga Spanyol, Sidney pernah membela Real Betis, Espanyol hingga Deportivo La Coruna. Berkat rekam jejak yang cukup menjanjikan tersebut, Sidney Junior memiliki harga pasaran yang cukup tinggi bagi Persib Bandung. Sosok Sidney muncul setelah tidak ada kabar tentang kelanjutan kontrak bersama Victor Igbonevo. Meski punya catatan masa lalu yang cukup mentereng, pemain yang musim lalu bermain untuk klub UD Las Palmas di Divisi 2 Liga Spanyol tidak begitu banyak berbicara. Sepanjang berstatus pemain La Liga 2, Sidney hanya bermain 19 kali pertandingan dengan catatan 1092 menit bermain. Ia juga hanya menyumbangkan 1 gol saat Las Palmas menjamu Albacete pada 3 April lalu. Selain itu, Sidney nampak hanya memanaskan bangku cadangan. Selain itu, Sidney Junior sempat dibekap 18 kali cedera saat berkarir sebagai seorang pesepak bola, baik di Liga Portugal maupun Liga Spanyol. Namun di balik kondisi tersebut tidak menampik fakta jika Sidney memiliki banyak pengalaman di dunia lapangan hijau. Menarik dinantikan bagaimana pasukan pemain asing Persib Bandung untuk musim depan. Jajang Nurjaman akan kembali meramaikan sepak bola Indonesia usai vakum pasca di Depak Persikabo. Mantan pelatih Persib Bandung tersebut akan membesut klub Liga 2 Persela Lamongan. Kabar merapatnya Janur ke Lamongan disampaikan manajemen klub Persela melalui media sosialnya. Jajang Nurjaman merupakan salah satu pelatih Indonesia yang sudah banyak makan asam garam. Sebelum diresmikan Persela, Janur sempat menukangi beberapa tim besar di Indonesia. Salah satunya membawa Persib Bandung juara ISL 2014 dan Piala Presiden 2015. Janur juga sempat menukangi Pelita Jaya, Persebaya Surabaya, PSMS Medan hingga Barito Putra. PT Liga Indonesia baru akan menggelar rapat umum pemegang saham setelah Kongres Tahunan PSSI. Ferry Paulus enggan menjabat sebagai Direktur Utama Operator Kompetisi Liga 1 itu lagi. Kongres Tahunan PSSI dijadwalkan digelar pada Minggu hari ini di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta. Sementara untuk RUU PS LIB, Ferry Paulus belum bisa memastikan tanggalnya. Meski begitu, LIB sudah melapor kepada PSSI untuk melakukan RUU PS sebelum Liga 1 musim depan dimulai. Kompetisi rencananya akan kick-off pada tanggal 1 Juli mendatang. Ferry Paulus terbilang baru menjadi dirut PT LIB. Ia terpilih pada November 2022 untuk menggantikan Ahmad Hadian Lukita yang tersangkut kasus tragedi Kanjuruhan. Begitu dipercaya, Ferry Paulus sempat berjanji tidak akan lama-lama di LIB. Karena dipercaya sebagai orang nomor 1 LIB, Ferry Paulus terpaksa meninggalkan jabatannya sebagai Direktur Olahraga Persija Jakarta. Namun, ia masih memiliki saham di tim ibu kota. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Marciano Norman, Jumat kemarin di Jakarta resmi melantik kepengurusan PSSI periode 2023-2027 di bawah kepemimpinan Erick Thohir.
Dalam pelantikan tersebut tidak disebutkan daftar pengurus lengkap kepengurusan PSSI. Pelantikan ini baru sebatas pengurus inti induk organisasi sepak bola nasional saja. Satu nama yang menyedot perhatian adalah kembalinya Yunus Nusi menduduki posisi sekjen. Padahal dalam Kongres PSSI Februari lalu, Yunus Nusi terpilih sebagai Wakil Ketua Umum 1, namun memutuskan mundur, sehingga posisinya ditempati mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Dalam sambutannya, Marciano berharap prestasi meraih medali emas SEA Games 2023 bisa menjadi titik transformasi persepak bolaan nasional.